Kisah seorang pahlawan seringkali lahir dari sebuah tragedi yang paling kelam, dan inilah yang terjadi pada Alucard, sang pemburu iblis legendaris. Jauh sebelum ia menjadi sosok yang kita kenal, Alucard hanyalah seorang anak kecil yang hidup bahagia di sebuah desa yang tenang dan damai. Namun kedamaian itu direnggut dalam sekejap mata. Suatu malam gerombolan iblis menyerbu desanya, membakar rumah-rumah dan membantai para penduduk tanpa ampun. Di tengah kobaran api dan jeritan keputusasaan, Alucard kecil harus menyaksikan pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Orang tuanya dibunuh secara brutal oleh para iblis tersebut. Tepat ketika maut hendak menjemputnya, seorang pemburu iblis misterius datang menyelamatkannya. Pria itu melihat potensi dan api dendam yang menyala di mata Alucard, lalu membawanya pergi, mengadopsinya sebagai anak, dan berjanji akan melatihnya menjadi pemburu iblis terhebat. Di bawah bimbingan ayah angkatnya, Alucard tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh. Hari-harinya diisi dengan latihan pedang yang tak kenal lelah, mengasah setiap gerakan hingga mencapai kesempurnaan. Setiap ayunan pedangnya tidak hanya didasari oleh teknik, tetapi juga oleh ingatan akan tragedi masa lalunya. Kenangan akan api yang melahap desanya dan wajah orang tuanya yang tak berdaya menjadi bahan bakar bagi tekadnya yang membara. Di wajahnya yang keras, terpancar sebuah janji suci. Ia akan membalaskan dendam keluarganya dan mendedikasikan hidupnya untuk memusnahkan setiap iblis yang berjalan di muka bumi. Tekadnya sekeras baja, lebih tajam dari pedang yang ia genggam, dan ia tidak akan pernah berhenti sampai tujuannya tercapai. Setelah bertahun-tahun berlatih, tibalah saatnya bagi Alucard untuk menghadapi masa lalunya. Dalam sebuah perburuan, takdir mempertemukannya kembali dengan para iblis yang telah menghancurkan hidupnya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, Alucard menebas satu persatu musuhnya, didorong oleh amarah dan dendam yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Namun di tengah pertarungan itu sesuatu yang aneh terjadi. Saat terluka, ia merasakan kekuatan yang tak biasa melonjak dalam dirinya. Sebuah energi gelap yang terasa begitu familiar. Setelah pertarungan usai, Alucard menyadari sebuah kebenaran yang mengejutkan. Di dalam nadinya mengalir darah iblis, warisan tersembunyi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Penemuan ini mengguncang dunianya. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghantuinya. Dari mana darah iblis ini berasal? Apakah ia akan menjadi monster seperti yang ia benci? Dengan kebingungan yang mendalam, Alucard memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan baru. Bukan lagi sekadar perjalanan untuk balas dendam, tetapi sebuah pencarian akan kebenaran jati dirinya. Ia berkelana melintasi negeri, mencari jawaban tentang asal-usulnya dan cara mengendalikan kekuatan gelap yang bersemayam di dalam dirinya. Perjalanannya tidaklah mudah. Berbagai rintangan dan monster kuat menghadangnya, seolah menguji batas kekuatan dan tekadnya. Setiap pertempuran yang ia lalui tidak hanya mengasah kemampuannya, tetapi juga membawanya selangkah lebih dekat untuk memahami takdirnya. Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh darah dan penderitaan, Alucard berhenti lari dari takdirnya. Ia menerima kenyataan bahwa ia adalah perpaduan antara manusia dan iblis, sebuah anomali yang unik. Ia tidak membiarkan darah iblis menguasainya, sebaliknya ia menjadikannya sebagai senjata terkuatnya. Alucard bertransformasi menjadi sosok yang lebih matang dan kuat, pemburu iblis yang memahami kegelapan, karena kegelapan itu sendiri adalah bagian dari dirinya. Dengan pedang besarnya yang setia, ia kini berdiri tegak. Bukan lagi sebagai anak kecil yang menangisi kehilangan, melainkan sebagai seorang pelindung bagi yang lemah. Ia mengabdikan kekuatannya untuk memusnahkan kejahatan, memastikan tidak ada lagi orang lain yang harus mengalami tragedi yang sama sepertinya, dan membuktikan bahwa dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya seorang pahlawan dapat bersinar.